Menjelang siang, aku menata kamar tamu yang dialihfungsikan sementara sebagai kamar orang tuaku, hanya merapikan kasur dan membersihkan semampuku. Kabarnya, siang ini bapak sudah diperbolehkan pulang. Karena tidak mau merepotkan, bapak juga ibu melarangku datang ke rumah sakit, hanya membersihkan satu ruangan berukuran 3 x 3 meter. Pinggang mulai terasa nyeri. Ketidakhadiran Lasmi membuatku kewalahan mengurus rumah, padahal hanya membersihkan satu ruangan saja. Jika biasanya ibu atau Mbak Lasmi yang membuatkan sarapan dan makanan untukku, hari ini aku hanya sarapan saja. Lagi pula, aku sedang tak memiliki selera makan. Selesai merapikan kasur serta menyapu kamar, aku memutuskan untuk beristirahat sejenak di ruang tengah. Sofa minimalis dengan letter L bersudut memiliki warna silver senada dengan cat ruangan, dan bagian sandaran kepala memiliki tekstur empuk layaknya bantal, menjadi tempat ternyaman saat bagian pinggul ke atas menyentuh sandaran benda tersebut, sedang bagian pinggul ke bawah menduduki bagian dasarnya. Efek capek permukaan perut terasa menegang, dan untuk melemaskan kembali otot-otot perutku, kedua kaki dinaikkan di atas sofa, lurus sejajar dengan kepala. Kemudian memiringkan tubuh bertumpu pada satu sisi tubuh saja menghadap ke arah TV, seraya mengusap-usap perut. "Ngapain, Mbak?" Refleks aku menoleh ke sumber suara. Kamu, Mbak pikir sekolah? Kan udah masuk libur semester, Mbak. Kemarin terakhir sekolah." "Oh, Dav, kamu gak ke rumah sakit?" Bocah yang memakai celana kolor hitam dan kaos oblong berwarna senada yang sepertinya hendak membuat mie instan itu pun mencelupkan minyak ke dalam panci berisi air. "Ngapain?" "Kata ibu udah ada yang mau nganterin pulang." Bocah itu menghentikan aktivitasnya sejenak. "Mbak, ada yang mau Dava tanyain," ucap bocah itu dengan tatapan ingin tahu. "Apa?" jawabku sekaligus bertanya. Sambil menunggu, aku berjalan ke arah dispenser yang letaknya tak jauh dari Dava untuk membasahi tenggorokan yang mulai kering. "Mbak ada hubungan apa sih sama adiknya Mas Arkan? Kok kelihatannya dia peduli banget sama Mbak? Atau jangan-jangan dia suka lagi sama kakak iparnya?" Maksudnya Mbak Nada. Mendengar itu, air yang harusnya mengalir ke tenggorokan malah masuk ke saluran pernapasan hingga membuatku tersedak dan terbatuk-batuk. Melihatku ripuh, Dava buru-buru menepuk bagian tengkuk beberapa kali sampai cairan itu keluar dari mulut. "Minum, Mbak." Dava menyodorkan segelas air baru yang langsung kuteguk habis. Pelan-pelan, Dava mewanti dan aku menurut. "Dari mana kamu dapatkan pemikiran konyol itu?" Aku memicingkan mata, kedua alisku hampir bertautan. Namun, bocah yang bulan ini akan menyelesaikan masa putih abu-abunya jika lulus hanya mengedikan bahu. Cuma nebak, balasnya enteng tanpa beban, lalu meninggalkanku untuk mengangkat mie yang hampir mengembang. "Hati-hati, Mbak. Pria seperti Mas Arkan memang mudah memaafkan, tapi tidak mudah melupakan." Dava mau ke kamar dulu, mau menikmati lezatnya mie goreng instan sebelum jadi dingin. "Asal jangan keseringan aja, biar ususmu gak keriting," sindirku terang-terangan. Bocah itu berlalu begitu saja mengabaikanku. Aku berdecak heran melihat tingkah anak itu. Kadang sikapnya cuek seolah tak peduli, kadang seperti anak kecil, kadang jadi orang yang sok bijak seperti barusan. Entah sejak kapan dia mulai perhatian pada kakaknya. Apa mungkin dia sudah melalui masa remajanya? Aku menggeleng kepala tak paham. Suara klakson mobil membuatku terperanjat seketika. Aku mengerjap memastikan jika apa yang kudengar barusan bukan berasal dari alam mimpi. Beberapa saat suara itu kembali terdengar yang bertanda itu bukanlah sebuah mimpi. Gegas beranjak keluar untuk membuka pintu gerbang. Efek lelah siang tadi, tanpa sadar aku tertidur di sofa ruang tengah. Padahal belum menjalankan sholat duhur. Tiba di bibir pintu, ternyata Dava sudah lebih dulu berada di sana sedang menarik gerbang, dan aku hanya memantau keadaan dari tempatku berpijak saat ini. Ketika ujung badan mobil itu mulai memasuki carport, desiran tak nyaman merayap ke dada. Dan benar saja, saat tahu bahwa yang membawa pulang orang tuaku adalah Saka,
Hatiku mulai tremo. Tapi tunggu. Bukankah kemarin dia bilang mau berangkat hari ini? Kok masih ada di Jakarta? Kalimat itu terpotong begitu saja saat melihat yang keluar dari kursi kemudi bukanlah pria yang kumaksud, melainkan pria yang pernah kutemui sekali di rumah sakit ketika Arkan dirawat. Kalau nggak salah, waktu itu Saka memanggilnya dengan sebutan Gama. Pria itu tergopoh menuju pintu belakang mobil untuk membantu bapak keluar. Nggak usah dek Gama, biar ibu sama Dava aja yang bantu bapak. Tolak ibu sopan, yang bisa kutebak dia tak ingin merepotkan orang lain. Kalau gitu saya bantu bawa barang-barang kalian ya, tuturnya sopan memaksa membantu. Ibu mengangguk pasrah, bibirnya tersenyum canggung, tersirat raut tidak enak di wajah rentanya. Ketika barang-barang orang tuaku sudah diturunkan dari bagasi mobil, tatapan kami tak sengaja bertabrakan. Pria itu menarik sudut bibirnya hingga melengkung seperti bulan sabit, memberikan salam sapa padaku. Aku membalasnya dengan melakukan hal yang sama. Hatiku berbisik, kok bisa-bisanya pria sopan seperti dia bisa berteman dengan laki-laki gak berakhlak seperti Saka. Duk, hus. Aku tergemap dan langsung menoleh ke arah ibu. Iya bu. Ibu menoleh ke samping, kedua pupilnya mengarah ke satu titik yang menunjuk ke pria itu. Atau kata lain, ibu menyuruhku untuk membantu Gama. Sebagai anak yang baik dan berbakti pada orang tua, aku menuruti perintahnya. Biar saya aja mas yang bawakan. Gak apa, bahkan lagi hamil. Biar saya yang bawa. Ini taruh di mana? Dengan sopan Gama menolak tawaranku. Lantas aku mengarahkannya masuk dan menunjuk ke satu titik. Taruh sini saja mas, nanti biar adik saya yang bawa naik. Pria itu meletakkan barang-barang ibu di samping pintu sesuai instruksi dariku. Makasih, duduk dulu, saya buatkan minum sebentar. Gak usah repot-repot, saya cuma mau mampir sebentar, terus pulang. Masih ada urusan soalnya. Tolaknya yang langsung ditentang oleh ibu. Benar kata Nada di Gama, cuma air kok gak ada salahnya. Toh kami juga belum sempat mengucapkan terima kasih. Karena didesak, pria itu tidak punya pilihan lain selain menurut. Aku buru-buru ke dapur bersih untuk membuatkan teh hangat sesuai permintaan Gama. Sementara ibu dan Dava lebih dulu mengantar bapak ke kamarnya. Setelah berbincang singkat dengan Gama, dapat diketahui ternyata sebelum menjemput orang tuaku di rumah sakit, dia lebih dulu ke bandara untuk mengantar sahabatnya, Saka. Saka juga menyuruh Gama untuk mengantar ibu dan bapak pulang. Gama mewakili Saka, menyampaikan permintaan maaf atas segala sikap buruknya terhadapku dan niatnya selama ini mendekatiku tak lain dan tak bukan mau menebus segala kesalahan, atau bisa diartikan dia ingin bertanggung jawab atas bayi yang kukandung. Jujur, saat Gama mengatakan hal itu, aku sangat malu. Yang awalnya berani menatapnya tanda kesopanan kala dia mengajak berbicara. Setelah membahas tentang Saka, aku tak memiliki lagi keberanian menunjukkan wajah. Rasanya sebagai wanita yang memiliki harga diri, khusus di hadapan pria asing ini, harga diri itu lenyap ditelan keadaan. Bagaimana tidak, Gama adalah satu-satunya orang asing yang mengetahui tentang keburukanku. Bagaimana kalau dia sampai membocorkan masalah ini ke orang lain? Bisa tamat riwayatku. Ingin marah, tapi pada siapa? Tolong sampaikan pada Saka. Insya Allah kami sudah memaafkan dia. Penyesalannya tidak akan mengubah apapun. Nada, ibu menjeda kalimatnya sejenak, lalu melirikku penuh arti. Tatapannya sendu. Insya Allah sudah bahagia bersama laki-laki yang bisa menerima kekurangan itu. Satu bulir bening melesat turun begitu saja. Ibu segera menghapusnya dan menahan diri agar yang lain tidak menyusul. Aku tahu betapa terpukulnya hati ibu saat ini. Semua berawal karena kecerobohanku. Iya, masalah ini berakar dariku sendiri yang sok-sokan jadi pahlawan kesiangan. Maafin aku, Bu. Aku mengusap-usap bau ibu berharap perasaannya membaik. Dan untukku sendiri kenapa tidak menangis? Itu karena aku tak ingin menunjukkan kelemahanku di hadapan orang asing. Kalau gitu saya pamit. Dan yang penting apa yang diamanahkan Saka sudah saya sampaikan ke kalian. Semoga keadaan ini segera membaik. Hanya itu harapan saya.
Sekali lagi, maaf jika mengganggu waktu kalian. Sama sekali tidak mengganggu kok, Dek Gama. Justru kamilah yang berterima kasih karena Dek Gama begitu baik sudah mau membantu kami. Balas ibu dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Setelah tamu pulang, aku melihat kondisi bapak sebentar, lalu pamit sholat zuhur yang sempat tertunda, sekaligus menenangkan diri. Ada beberapa kejadian hari ini yang sangat mengusik pikiran, tapi yang paling penting adalah kabar dari Arkan, suamiku, orang yang paling aku cintai. Seharian ini, Arkan belum memberiku kabar sama sekali, hanya seutas pesan yang dikirim oleh Tania, meminta doaku semoga operasi kakaknya lancar tanpa kendala. Entah Tania hanya berbasa basi atau memang diberi amanah oleh Arkan untuk menyampaikannya padaku. Aku tidak paham. Apakah dia ada di Jakarta atau di Singapura? Aku juga tidak mengerti. Di telepon pun nomor Arkan tidak aktif. Ingin menghubungi Tania, takutnya dia sedang sibuk dengan urusan kampusnya. Usai menyelesaikan ibadah wajib tengah hari, aku tak lantas beranjak. Aku memilih tetap berada di tempat ini sampai waktu salat berikutnya untuk bermunajah pada Allah. Bibirku tak henti-hentinya melantunkan zikir dan sholawat secara berurutan. Sementara dalam hati, aku terus mengulang doa yang sama, diiringi air mata yang terus berdesak keluar. Ya Allah, bantulah suamiku melewati ini. Sungguh hanya kepadamulah aku memohon. Waktu sudah mendekati pukul 4 sore, sampai selesai menunaikan sholat asar. Ponsel yang kuletakkan di sebelah sajadah sama sekali tak menunjukkan adanya pesan masuk. Nat, apa kamu tidur? Teriak ibu dari balik pintu kamar. Enggak bu, ada apa? Balasku enggan membuka pintu. Bukannya tidak memiliki etika. Barangkali beliau hanya ingin menanyakan letak suatu barang yang tidak mengharuskanku berjalan. Tanggung pikirku, beberapa jam lagi maghrib. Mending aku gunakan jeda waktu ini untuk membaca musyaf sekalian nunggu kabar dari Arkan. Ibu udah masak makanan kesukaan kamu. Ayo makan dulu. Dava bilang kamu belum makan seharian. Ah, dasar Dava ember. Kenapa harus bilang sama ibu sih? Aku menggerutu lirik. Jangankan makan, untuk mengurus diri sendiri saja aku tak bergairah. Sejak berada di dalam kamar, aktivitasku hanya berada di atas sajadah. Berkali-kali mengecek ponsel, menanti kabar baik. Namun hingga saat ini, nomor Arkan belum bisa dihubungi. Semalam juga dia tidak mengatakan jika akan menonaktifkan nomornya. Nat, iya bu, sebentar lagi nada keluar. Tidak ingin mengecewakan ibu, aku menuruti perintahnya. Ya sudah, ibu tunggu di meja makan. Jangan lama-lama, keburu dingin. Sekali lagi aku mengecek ponsel. Barangkali Arkan, Tania atau siapapun itu mengirimiku sebuah pesan. Setidaknya, aku bisa makan dengan tenang setelah mengetahui bahwa Arkan baik-baik saja. Wong lagi hamil kok gak makan, kasihan bayimu tuh loh, kelaparan. Cerewet ibu ketika aku tiba di meja makan. Ayo makan dulu, ibu gak akan pergi sebelum kamu habiskan makanannya. Nada gak selera makan bu, Mas Arkan belum ngasih kabar. Nada gak bisa makan enak sementara di sana Mas Arkan sedang berjuang melawan sakitnya alat-alat medis itu. Terus, dengan mengabaikan kondisi bayi-bayimu, apa kamu pikir Arkan bisa memaafkanmu jika sampai terjadi sesuatu dengan mereka? Benar kata ibu. Kali ini aku setuju dengan pendapatnya. Arkan memang sangat menyayangi anak-anak ini, sekalipun mereka bukan darah dagingnya. Akan tetapi, dia bisa sangat murka jika tahu aku telah menelantarkan bayi-bayi ini. Nada akan coba. Aku mulai menyendok makanan, dan ketika makanan itu sampai ke perut, sebuah gerakan aneh terasa dari bawah lapisan kulit, seperti ada yang mendorong dari dalam sana. Penasaran, aku coba meletakkan tanganku di atas permukaan pusar. Gerakan kembali muncul. Aku pikir ada yang salah dengan makanan ini. Kenapa di perut Nada seperti ada denyutan ya? Apa ada hubungannya sama makanan ini? Bukannya memberi penjelasan, ibu malah terkekeh pelan. Aku mengerjap mengingat kembali kalimatku. Apakah ada yang lucu? Tapi di mana letak kata lucunya? Kenapa ibu malah tertawa? Ibu mengulum tawanya lalu berdeham. Sudah, makan saja. Jangan berpikir aneh-aneh. Kamu harusnya bersyukur karena itu tandanya mereka suka sama makanan ini. Mereka? Maksud ibu, mereka? Ibu menganggukkan kepala.
kepala sebelum aku selesai bicara. Senyumnya merekah menandakan jika ia turut berbahagia. Aku tak dapat menyembunyikan perasaan ini, dan air mata kebahagiaan melesat begitu saja. Masya Allah nak, kalian suka ya sama makanan ini? Kalau papa kalian tahu, dia pasti sangat senang. Sekarang kita makan lagi ya. Nanti selesai ini kita telepon papa. Tuturku antusias dan sesaat kemudian sebuah gerakan kecil yang kuperkirakan sebuah tangan memberikan respon. Aku tersenyum kecil. Selesai makan sampai kembali ke kamar, aku terus mengajak mereka berbicara, hitung-hitung sebagai hiburan. Tapi kali ini denyutan itu tak kurasakan lagi. Kalian tidur ya? Ya sudah, istirahatlah. Mama akan coba menghubungi papa kalian dulu. Membuka ponsel, tak disangka ada satu panggilan tak terjawab dari Tania. Ada sebuah pesan juga darinya yang ketika dibuka langsung membuatku berdecak haru. Mataku langsung berkaca-kaca. Satu pesan bergambar itu menjelaskan semuanya. Tania mengirimkan foto selfie-nya dengan latar belakang Arkan sedang berbaring dalam kondisi mata diperban. Senyum di wajah gadis itu menyeratkan kebahagiaan. Mataku tak mampu lagi membendung cairan yang bersembunyi di balik kelopak. Dalam sekejap, buliran itu jatuh berdesakan, seolah turut berbahagia atas apa yang dirasa sang empunya.